Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama dan utama, di hari yang sangat baik ini, sangat mulia ini, pagi menjelang siang, tidak ada ucapan yang sangat utama kita ucapkan melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih Penyayang, Maha melimpahkan banyak karunia kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah iman dan Islam, nikmat persaudaraan, nikmat silaturahim. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mensyukurinya. Amin. Salam dan salam kita tujukan kepada Nabi yang kita cintai dan kita teladani, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Baik, kita awali pertemuan yang baik ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait Ibu Haji dan Saudari Emil yang yang kedua saya baru ke sini dan suami. Mudah-mudahan rumah ini Allah berkahi, Allah yang penghuninya sehatkan badannya, kemudian panjangkan umurnya, khususnya yang di rumah ini dan umumnya yang ada di rumah ini. Amin. Saya dapat WA bahwa temanya adalah sesuai dengan pesanan. Pesanan itu tentang memahami kematian. Jadi judulnya saja serem ya. Nggak usah diseremin gitu ya. Karena itu menjawab keniscayaan. Sama aja kita bahas dengan kelahiran, sama aja. Jadi tentang kematian. Jadi memahami kematian dalam Al-Quranul Karim dan dalam As-Sunnah, atau memahami kematian berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mengundang rahmat Allah, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Baik, kelahiran bayi, kemudian anak kecil di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, anak SMP, SMA, remaja, dewasa, berkeluarga, menjadi orang tua, menjadi sepuh, kakek, nenek, kemudian terus akhirnya wafat. Itu keniscayaan, itu kepastian dalam hidup. Tidak bisa kita menolak-nolak itu. Kayak pengen jadi anak kecil aja, nggak bisa ya. Atau orang tua ingin balik lagi ke anak kecil juga nggak bisa. Atau anak kecil pengen dicepetin jadi dewasa juga bisa. Ya, emang di komputer atau di PCD bisa dicepetin gitu ya. Itu keniscayaan. Jadi kita memang dilahirkan oleh Allah seperti itu. Tadinya kita lemah, kemudian kuat, lemah lagi, kuat lagi, terus dan seterusnya. Itu boleh dilihat, mulai kita awali dengan surat 30 ayat 54. Surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 54. Surat 30 ayatnya 54. Ya, silahkan yang duluan dapat. Saya baca terjemahan. Allah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Ya.
Bisa dibaca ulang, siapa yang mau baca ulang lagi boleh, biar lebih menghayati maknanya. Silakan. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Kalau kita melihat ayat itu, ini kan saya berbagi ilmu ini namanya kajian tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu ada 5 langkah. Ini metodenya. Pertama, hubungkan satu kata dengan kata yang lain yang temanya sama. Seperti sekarang tema tentang kematian. Tentu saya akan mencari ayat-ayat tentang kematian dalam Quran. Itu gampang sekali, simpel. Cuma mungkin nanyanya, kok bisa mencari? Tentu ada buku rujukan, yaitu Kamus Quran. Kamus Quran itu bisa. Kalau soal kematian, kematian semuanya. Atau di software Quran seperti saya ini, dengan klik aja kematian keluar semua. Ada. Nah, diinstal nanti. Ya, nanti saya kasih tahu gambarnya hijau, nanti sumbunya hijau, itu nih Qurannya hijau. Nah, hijau atau biru, hijau Tosca ya. Ya, itu. Pertama tadi ya, kaitkan satu kata dengan kata lain dalam tema yang sama. Atau dalam satu tema lah gitu ya, dalam satu tema. Yang kedua, kaitkan satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu tema. Yang kedua tuh, kaitkan satu ayat dengan ayat lain dalam satu tema. Yang ketiga, kaitkan satu surat dengan surat yang lain dalam satu tema. Ini sebenarnya dalam kebelakang satu tema. Ada kata, ada ayat, ada surat. Yang keempat, perhatikan urutan kata dalam ayat tersebut. Seperti ayat ini, ayat berapa? 54. Perhatikan urutan katanya. Urutan kata. Urutan kata dalam satu ayat itu. Yang kelima terakhir, perhatikan akhir ayat. Itu aja. Perhatikan akhir ayat. Nah, akhir ayat ini adalah wa huwal alimul qadir. Dialah Allah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Mengetahui bagaimana menciptakan manusia, Maha Kuasa bagaimana Allah berkehendak menciptakannya. Perhatikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Itu dulu sampai situ. Allah yang telah menciptakan kamu min dha'fin, awalnya dari keadaan lemah. Kita dulu kan nggak kuat seperti ini tulang belulang kita kan. Bahkan mohon maaf awalnya dari sperma. Ya, yang kenal yang ngaji ini dewasa semua saya harus menyebutkan. Sperma, nutfah, air mani itu lemah kan ya? Nggak ada apa-apanya. Air namanya air seperti air yang lain, dibuang begitu saja juga, ya, disentil juga ya, bilang gitu lemah. Kemudian kita lahir jadi bayi belum bisa apa-apa, masih lemah, belum bisa lari, belum bisa jalan juga lemah. Anak kecil sudah lemah lah, nggak tahu di mana lokasinya di mana. Artinya mohon maaf kalau orang ngambil itu diculik juga nggak tahu bagaimana, diambil pulang lagi nggak tahu rumahnya di mana. Lemah akal, lemah pikirannya, lemah ini juga fisiknya. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah Allah jadikan kuat. Lama-lama saya berkembang, tubuh kita itu menjadi kuat, pikiran kita semakin matang, semakin dewasa, semakin berkembang. Ya, kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Tapi nanti setelah kuat lemah lagi. Lemah lagi itu. Saya ada bahasa ini ya, mohon maaf, ada bahasa Padang ini menarik bahasa Padang. Saya sempat kutip nih, ya, bahasa Padang itu luar biasa. Ini saya sempat kutip mana ya? Jadi gini,
rambut sudah bertabur uban gitu kan. Itu ada ininya, ada pantunnya. Kalau orang Padang kan suka pantun, nggak pantun. Pernah dengar Bu pantunnya? Nah ini saya juga mencari-cari nih, dari tulisan sebelah mana nih. Ya, aduh, disiapin aja. Ya, ini banyak catatan ini ya, catatan ini apa namanya. Tapi nanti ya, ketemu lah nih ya, nanti sambil ketemu dah, supaya nggak cari-cari. Ya, kita kembali ke tema barusan bahwa kita akan lemah. Apa yang lemah? Gigi sudah mulai gugur, nah udah mau ketemu tuh. Uban mulai bertabur, udah mulai ketemu tuh. Ya, kulit sudah mulai kendur, mata sudah mulai kabur. Sebentar lagi masuk liang kubur. Nah, ini udah ketemu tuh. Mata sudah mulai kabur, kulit mulai kendur, rambut mulai bertabur, uban bertabur, gigi mulai gugur. Nah, kemudian lama-lama masuk liang kubur. Nah itu, jadi dofan kita lemah lagi. Jadi mata sudah mulai di ini. Dulu makan apa saja kita berani ya, tapi lama-lama kan ada pantangan nggak mau, takut diabetes, takut darah tinggi, gitu. Udah mulai dikurang sedikit-sedikit. Dulu bisa udah lari kencang, Bu, masih bisa lari kencang kalau lari kencang. Kencang itu seperti putrinya itu kan. Nah itu apa namanya, sudah keniscayaan gitu. Manusia nggak bisa ini. Wasyaibah, bahkan cirinya syaibah itu berubah. Jadi ciri berubah itu ciri sudah ini kan, sudah lanjut gitu. Lanjut sudah mulai berumur. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan yang Dia kehendaki. Dari mulai lemah, kuat, lemah lagi, dan seterusnya, dan sampai wafat. Itu Allah kuasa dan maha tahu. Itu ya, baik. Itu mengawali surat itu. Pada satu hari, ini hadis mulai, hadis riwayat Tirmidzi. Pada satu hari Jibril datang kepada Rasulullah. Tentu menyerupai manusia. Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Isma syi'ta. Itu pertama Jibril berkata, Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu di dunia ini. Sesuka hatimu, silahkan hidup mau gimana, kita terserahlah, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat engkau ujungnya akan wafat, akan mati. Karena ada kelahiran, ada kematian. Ya, jadi Isma syi'ta itu pesan pertama Jibril kepada Nabi Muhammad, tentu kepada kita semua, pada manusia, apalagi umatnya. Isma syi'ta, hiduplah suka hatimu, fa innaka mayyitun, tapi ingat kau akan mati. Itu pesan pertama. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu. Tadi hidup sesuka hatimu, sekarang berbuat sesuka hatimu. Mau sholat silakan, nggak sholat silakan, mau ngaji silakan, nggak ngaji silakan, mau puasa Ramadan nanti silakan, nggak puasa juga silakan. Hidup ini pilihan. Bahkan mau beriman silakan, mau tidak beriman, garis kuning kafir juga silakan. Tapi kata Jibril, fa innahu majzi'un bihi. Tapi ingat, setiap perbuatan ada balasannya. Karena ada akhirat. Kalau nggak ada akhirat, orang beriman putus asa sebenarnya. Contoh, sekarang keadilan kan banyak orang yang benar di penjara, yang salah keluar, tertawa, bebas dan sebagainya. Itu dunia. Tapi di akhirat tidak ada yang luput dari tanggung jawab perbuatan masing-masing. Nggak ada. Pasti gitu. Karena di Al-Quran juga banyak orang yang tadinya banyak berdosa banyak atau zolim kepada manusia lain, tidak adil dan lain sebagainya, itu ingin hidup kembali ke dunia, ingin berubah, ingin jadi orang baik, ingin bersedekah dan sebagainya. Nggak bisa, itu udah nggak bisa lagi. Itu menyesal yang tidak akan ada. Jadi kata Jibril, nasihat yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innahu majzul bihi. Berbuatlah suka hatimu, tapi ingat akan dibalas apa perbuatan itu. Yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas, itu sunnatullah. Bukan hanya di akhirat, di dunia saja Allah sudah buktikan. Contoh gini, kalau kita sholat, apakah pahalanya di akhirat? Salah. Kalau kita sholat, kayak sering ngaji, di dunia sudah ada istilahnya pahala cash, ada pahala ditunda atau dikredit lah. Tapi itu ditunda.
cashnya di dunia ini, tapi tidak 100%. Mungkin 20 atau 30% Allah berikan balasannya, tapi di akhirat sempurna balasannya, lebih dari sempurna. Di dunia ini diberikan balasan. Jadi kalau kita sholat, kita haji, Allah balas. Contoh, jangan balas itu kemudahan dalam berbuat sesuatu. Kalau ada masalah, Allah mudahkan. Ada kesulitan, Allah beri jalan keluar. Itu adalah pahala bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Mau sholat kayak apa saja, itu balasan. Khawatir kan kita punya anggapan kalau kita sholat nanti di akhirat juga, atau kita haji umrah nanti di sana. Bukan. Di sini sudah balas, tapi cashnya di dunia hanya berapa persen saja. Tapi nantinya cash secara 100% nanti di akhirat. Sekarang pertanyaannya nggak ada, yakin nggak dengan akhirat? Itu pertanyaan akhirnya. Lihat surat Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. Ya, surat Al-Baqarah itu surat 2 ayat 1, 2, 3. Ayat 3. Yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ayat 4 ya? Oke, ayat 4 betul. Yang 4, cuma alif lam mim nggak dihitung berarti. Ya, ayat 4 baca coba. Siapa yang mau baca coba? Yang belum, bergantian juga. Ya, tidak. Siapa? Ya silakan tuh yang umum. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat tuh. Wabil akhiratihum yuqinun. Harus yakin, bukan hanya percaya. Termasuk dengan agama kita, bukan hanya percaya saja, harus yakin. Harus ya yakin kita dengan akhirat. Saya contohkanlah akhirat itu. Akhirat kan kehidupan nanti akan datang. Akan terjadikah itu? Pasti terjadi. Contoh, handphone. Di tahun 60, 70 Indonesia mengenal ini enggak? Gaib. Waktu itu orang nyaris nggak percaya bakalan ada ini. Mesin fax, keluar huruf aja tulisan di sana kini bisa keluar gitu kan. Yang bisa telepon sekarang dulu ini gaib. Nggak yakin itu. Tahun 60 apa 50 zaman kemerdekaan. Artinya sesuatu yang gaib, tapi sekarang nyata. Itu katanya konon sama dengan akhirat. Sekarang gaib, tapi nanti nyata. Bahkan Allah sendiri yang tadinya nggak bisa dilihat, di akhirat bisa dilihat. Sekarang gaib, Allah bisa dilihat. Kenapa nggak bisa dilihat? Ujian keimanan gitu. Jadi iman itu nggak perlu dilihat siapa penciptanya, cukup ciptaannya. Langit, bumi, ikan, di lautan. Siapa yang ngasih makan ikan itu? Yang ribu jutaan ikan, burung-burung yang terbang di luar, siapa yang ngasih makan? Ada nggak peternak burung yang ngasih makan tiap hari dia nggak ada. Paling di burung dalam sangkar, ayam di dalam kandang, ikan yang ada di kolam dikasih mungkin. Ya, jadi akhirat itu pasti dan harus ada akhirat. Ya, wabil akhiratihum yuqin. Baik, kita lanjutkan ke cerita Jibril tadi, baru 2 kan. Hidup itu berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat setiap perbuatan pasti ada balasannya. Setiap kebaikan akan dibalas dengan setiap keburukan ada dibalas dengan Tengok surat 55 Ar-Rahman ayat 60. Ayatnya pendek tapi maknanya dalam. Surat 55 ayat 60. Surat baca. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Oh, itu jelas sekali. Yang ngomong bukan Pak Arif itu. Al-Quran artinya Allah yang berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Berarti pemahamannya sama. Tidak ada balasan keburukan kecuali keburukan pula. Itu namanya pemahaman sebaliknya dari ayat ini. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
Jadi hukum Allahnya yang baik dibalas baik, baik dunia apalagi di akhir. Jadi nggak usah khawatir kalau kita berbuat baik, nggak usah ingin dipuji mertua, ingin dipuji tetangga, ingin dipuji bos, pimpinan, nggak usah. Karena pujian itu nanti bakalan kita sombong atau ria. Lebih baik ingin mendapat ridho Allah saja. Sesuai dengan tujuan hidup kita. Apa tuh? Surat 6 ayat 162 itu tujuan hidup kita. Surat 6 Al-An'am ayat 162. Kalau ngaji gini kan nggak ada yang tidur ya, soalnya sibuk buka Quran gitu kan. Insya Allah nggak ngantuk, ujung-ujung udah selesai aja gitu kan nantinya. Ya silakan belum, silakan. Surat 6 ayat 162. Ya, ya gilir, boleh bergilir gitu apa? Siapa yang sudah ini? Yang sudah? Silakan yang sudah siap. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah dan seluruh alam. Nah itu harus kita mantapkan tujuan hidup kita itu. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Biasanya ada dalam doa iftitah ya, sebelum baca Al-Fatihah itu. Wajhatu wajhi lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu luar biasa. Sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin. Hanya itu Allah. Kalau Allah kita tuh ada tidak stres. Kalau mengharapkan manusia kecewa nantinya. Kalau mengharapkan Allah, balasan Allah tidak akan pernah Allah mengecewakan hambanya yang berbuat baik. Tidak pernah. Allah tidak akan pernah mengecewakan. Kalau manusia sering mengecewakan. Ya, gitu. Suami juga kadang-kadang suka mengecewakan. Istri juga sama ya. Sama ya. Sama. Alam manusia namanya. Ya, tapi yang paling indah ketika orang mengecewakan orang lain, saling memaafkan, menyadari itu salah dan saling memaafkan. Buka surat 17 ayat 7. Tolong kalau saya kecepatan, ini apa terlalu cepat gitu ya. Ya silakan Mbak Ani ya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu. Cukup sampai situ dulu. Poinnya sudah dapat. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu kita. Wa in asatum falha. Kalau kita berbuat jahat, jelek, buruk, kembali ke kita. Itu hukum sunatullah. Nah, mungkin itu pasti itu sampai kapanpun yang baik itu. Tapi karena orang baik itu kan nggak sabar. Ya, kalau berdoa ingin cepat dikabul. Ya, kayak makan cabai langsung pedas. Kalau balik tangan langsung begini bisa mudah. Ini proses yang mahal prosesnya. Kayak gini kan kita ngaji itu yang mahal ngajinya itu. Ya, proses ngaji itu. Adapun dapat hidayah ilmu itu biarlah Allah yang memberikan kepada kita. Robbi zidni ilma itu. Jadi kalau baik pasti baik, kalau buruk pasti buruk. Kadang-kadang kita baik, orang menganggap kita buruk, nggak apa-apa, terserah. Kita berbuat baik, tetangga masih manyun aja, nggak apa-apa, terserah. Lama-lama yang capek mereka sendiri, stres. Saya yakin tuh ibu itu pulang umroh nggak ikhlas ngomong sama ibu yang lainnya, biasa gosip. Saya nggak mau, kenapa nggak ikhlas? Yakin saya 100%, bang 1000%. Nggak ikhlas dan nggak mabrur umrohnya. Itu baru umroh berhaji, umroh nggak mabrur. Nah, kenapa Jeng? Habis pulang umroh nggak bawa oleh-oleh sih gitu. Soal oleh-oleh aja jadi omongin. Nah itu kan dia apa namanya ya, capek sendiri, mikirin sendiri, bikin orang lain. Jadi hidupnya tuh capek memikirkan orang lain. Itu sebenarnya rugi sendiri. Wajahnya juga lama-lama makin gini. Ibu yang mana? Udah makin lama makin jelek gitu. Kan pasti orang yang iri dan kan wajahnya itu memang nggak ada wajah seri-seri. Lama-lama ini ucap pasti karena sebel aja. Ya, kata-kata yang keluar itu negatif aja. Ya negatif aja kata-kata keluar.
berprasangka buruk. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan pesan Jibril yang ketiga sekarang. Wahbib ma syi'ta. Tadi kan saya ulangi lagi pesan pertama, hiduplah sesuka hatimu tapi ingat kamu akan mati. Yang kedua, berbuatlah sesuka hatimu di hidup ini, di muka bumi, tapi ingat engkau akan, setiap perbuatan kamu engkau akan dibalas, baik atau buruk kembali kepada pelakunya. Yang ketiga, wahbib masyita, cintailah apapun yang kamu cintai di dunia ini. Mau mencintai harta silakan, kendaraan silakan, keluarga silakan, anak silakan, tanah silakan, rumah silakan, jabatan silakan, uang silakan. Fa innaka mufarikun bi. Itu Jibril melanjutkan, tapi ingat, setiap yang kamu cintai pasti akan berpisah darimu. Benar kan? Yang kita cintai berpisah. Pilihannya cuma dua, kita yang berpisah dari yang kita cintai, atau yang kita cintai berpisah dari kita. Pilihan cuma. Benar kan? Itu aja. Rumah mau ditinggalkan kan nanti? Ditinggalkan. Jangan ke dunia, kita keluar negeri aja ditinggalkan. Kita keluar negeri lama ditinggalkan. Tempat kelahiran kita, tanah itu ditinggalkan. Saya aja yang lahir di Bogor sana ya, Leuliang sana, dari IPB itu lurus, sampai yang lurus. Itu di daerah kampung Sateng namanya, saya lahir di situ. Saya tinggalkan udah hampir 25 tahun. Tinggalkan. Kadang-kadang ke sana kalau lebaran itu ditinggalkan. Ditinggalkan, dulunya ditinggalkan gitu. Kendaraan pasti tinggalkan. Sehingga ada satu hadis, ketika seorang meninggal dunia akan diantarkan oleh 3 hal. Apa itu? Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Orang meninggal dunia kemudian dilewat ini ya, tanah kusir ya. Itu rumah masa depan kita sebenarnya. Ya, tergantung siapa yang duluan, itu terserah. Kalau separuh sih belakangan aja dah. Yang duluan silakan gitu. Jangan acak-acak ya. Itu rumah masa depan. Siapapun agamanya di situ. Orang di situ kuburan Islam ada, kuburan Nasrani ada. Rumah masa depan semua manusia di situ. Yang hanya ukuran tipe 21 rumahnya. Tipe 21 itu RSSSSSS itu rumah. Ya, rumah sangat sederhana, susah selonjoran gitu. Itu di situ. Mobil kan di bawah. Jadi 3 diantarkan tadi, keluarga, harta, amal yang mengantarkannya. Keluar 2 yang kembali, 1 yang menemani. Yang 2 kembali, keluarga dan harta. Mobilnya nggak masuk ke kuburnya. Walaupun ada di YouTube itu ada orang yang dengan meninggal mobil juga masuk. Dihabiskan gerasi di dalam tanah itu ada kan itu. Orang Cina termasuk hartanya dibawa ya Mas. Karena dia capek nyari-nyari hartanya, kalau nggak dibawa gitu ya dibawa. Tapi tetap ditinggalkan tuh keluarganya, pasti terbawa semua. Ya, semua. Istri kita yang walaupun saya mencintaimu sehidup dan semati, Allah. Itu. Ketika mati suaminya nggak mau masuk dia. Itu yang waktu kuburan dilagaknya semua berdoa ya untuk semua mudahan amalnya diterima, dosa diampuni itu. Pak Camat, Pak Lurah, Gubernur, pada mau masuk ke situ, ingin menemani istrinya yang jadi enggak, anaknya nangis juga enggak mau. Ya kalau kamu nangis ikut aja sekalian, enggak. Tapi nangis doang ya. Jadi tetap keluarganya, kendaraannya walaupun meong ada diobah, ada apa namanya bendera kuning itu berjajar, lampu dim dipasang, tetap aja pulang aja semua. Yang menemani adalah amal, iman dan amal soleh. Makanya cintailah yang kamu cintai, tapi ingatlah engkau akan berpisah dari yang kamu cintai. Ada yang bisa itu. Itu pesan Jibril kepada Rasulullah. Ya. Apa pertama? Hiduplah suka hatimu, tapi ingat kau akan wafat, akan meninggal. Berbuatlah suka hatimu di dunia ini, tapi ingat semua perbuatan baik atau buruk akan kembali pada diri kita. Kemudian cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat semua akan berpisah. Apa maksudnya? Cintailah karena Allah, berbuatlah karena Allah, hiduplah karena Allah semua. Insya Allah tidak akan kecewa kalau tinggalkan. Ya, tinggalkan itu. Ya.
Umumnya laki-laki ini lebih dulu kita meninggal ya. Perempuan lebih awet. Lihat aja, nenek-nenek itu lebih dulu. Bapak lebih duluan. Karena memang secara fisik sebenarnya perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Lihat aja, bangun paling pagi, tidur belakangan. Makanya kata Rasulullah, Rasulullah ditanya, siapa yang pertama kali dihormati ya Rasulullah, yang wajib ditaati? Ummuka, ibumu. Yang kedua, ummuka. Yang ketiga, ummuka. Yang keempat baru abuka, bapak. Kenapa tiga? Siapa yang mengandung? Ibu. Siapa yang melahirkan? Ibu. Siapa yang menyusui? Ibu. Bapak nggak ada, tiga tugas itu ada di kita. Jadi kuat, ibu itu kuat sekali. Lebih tabah, lebih kuat, pokoknya lebih lama umurnya. Kita lebih duluan, harus yang lebih dulu. Dan hikmahnya ada. Mohon maaf nih, ibu-ibu kalau tinggal oleh suami, lama dia bertahan sendirian. Bahkan nyaris banyak yang sendiri sampai wafatnya. Coba bapak-bapak yang tinggal ibunya. Coba. Nah, itulah keadilan Allah. Orang kata ada cerita ini, apa namanya, ini aja ya, just kidding aja nih. Istrinya meninggal, berujung masih ramai, masih pengen mayat, nangis juga. Itu mata suami nangis, kanannya nangis, kirinya sudah lirik-lirik ya. Jadi mata kan ada dua, satu nangis, bercucuran, satu lirik. Masa indah selesai, ya kawin. Makanya Allah Maha Adil, biarlah laki-laki duluan dah. Ya suka macam-macam sih. Kayak ibu pada senang tuh ya. Ya itu. Baik, setiap yang bernyawa pasti ada akan mati, akan meninggal dunia. Surat 29 ayat 57. Surat 29 ayat 50. Itu pasti ya, tinggal nunggu jadwal aja. Jadwal penerbangan ke negeri akhir, ke negeri alam barzah. Silakan. Siapa yang mau baca? Terjemahnya saja. Surat 29 Al-Ankabut. Silakan. Ya, siapa aja boleh. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu koma dulu situ. Setiap yang bernyawa, makhluk Allah yang bernyawa, yang ada napasnya pasti meninggal. Kan bernapas macamnya, ada dengan paru-paru, dengan insang, dengan macam-macamnya. Itu akan mati semua, apalagi manusia. Summa ilaina turja'un, dan ketika mati kita akan kembali kepada Allah. Summa ilaina, kemudian kepada kami, kata Allah, turja'un, kamu kembali. Makanya innalillahi wa inna ilaihi, kita tuh pulang sebenarnya, mudik. Mudik yang abadi adalah mudik kepada Allah. Ingat kan nanti lebaran nih, ini nanti akhir Mei udah sekitar tanggal 28 itu udah Ramadan. Berarti akhir Juni itu udah Idul Fitri. Dan sekarang saya pasti yakin pesan mudik itu 3 bulan, 2 bulan sebelum lebaran itu sudah. Kadang-kadang tuh apa PJKA atau apa bandara ya, itu pasti udah mulai booking banyak. Bahkan katanya 2 bulan sebelum udah habis kan tiket pulang kampung. Pulang kampung itu habis. Persiapan luar biasa, tiket dibeli duluan. Mudik kan, mau mudik kan. Oleh-oleh disiapkan. Handphone yang baru udah siap, nanti udah cita-cita. Pokoknya handphone baru yang merek apa yang terbaru ya, pokoknya fiturnya lengkap. Nah itu nanti buat pulang kampung. Kacamata ganti, kerudung ganti, pokoknya aksesoris semua ada, ujung rambut, ujung kaki ganti semua. Persiapan luar biasa. Belum lagi kopernya ganti yang baru, lebih dari 30 yang gede sekalian. Ya gede sekalian. Itu luar biasa. Bekal yang dipersiapkan untuk persiapan mudik luar biasa. Setelah walaupun nanti bisa di bandara berserakan, apalagi yang mohon maaf kelas bisnis itu kan kadang di stasiun, kadang-kadang nginep juga di situ. Wah, kalau nggak ada musibah, kalau nggak musibah kasihan, kecopetan segala macam, handphone yang dari baru hilang kecopetan. Tapi karena udah niatnya pulang kampung, naik kereta cepat misalnya ke Jogja itu sudah kebayang aja ya emaknya, bapaknya itu udah kebayang, saudaranya udah kebayang, bahkan sudah mulai masuk ke kampung halamannya yang dulu dia pernah
lahir di situ udah mulai kelihatan. Dulu saya pernah main di kali itu, di sawah itu lari-larian, pohon kelapanya masih ada tuh, masih bayang tuh, udah gembira mulai. Kalau tadi kehilangan handphone, udah gue dapat dah yang penting udah ketemu emaknya, langsung cium tangan, senang kembali. Handphone makin nggak ini, udah nggak kepikirin lagi, pokoknya udah gembira sih. Berapa hari dia mereka di sana di kampungnya? Paling 10 seminggu, karena anaknya sekolah balik lagi ke Jakarta. Tapi persiapannya tadi luar biasa bekalnya. Yang mudik KW2, artinya balik lagi. Harus yang mudik yang KW1, tahu mudik yang bukan KW, mudik yang asli. Yaitu mudik kepada Allah yang harus bekalnya lebih lagi, itu maksudnya. Ya. Harus bekalnya lebih lagi. Itu. Ya. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati dan perlu bekal. Bekalnya apa? Cuma 2, iman dan amal soleh. Bekalnya nggak banyak-banyak kok, cuma 2, iman dan beramal soleh. Karena kita kan datang ke ini karena iman. Yang kedua karena ingin nambah amal soleh kita. Baca Quran itu amal soleh. Dalam satu hadis, baca Quran pagi-pagi seperti ini lebih baik dari sholat sunat 100 rakaat. Ada di terjemahan yang coklat itu yang itu kalau satu. Bukan, ada yang itu kalau haji itu ada dikasih gratis Quran terjemahan yang warna coklat, jilidnya. Itu ada di halaman 102-nya di buku di Quran itu di pendahuluannya. Barang siapa yang pagi-pagi menjelang sampai zuhur lah kira-kira mengkaji Quran, itu lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Sekarang kalau pilih nih Pak, Bu, ini sholat sunnah, ini baca Quran 1 ayat. 1 ayat lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Mau milih yang sholat sunnah, yang apa yang baca Quran? Baca Quran, sholat sunnah nggak kuat kita gempor. 100 rakaat, boro-boro yang 8 rakaat aja tarawih aja kadang-kadang bolong-bolong ya. Apalagi yang 100 rakaat. Ya. Jadi kembali lagi bekal kita iman dan amal soleh. Oke, lanjutnya manusia pasti akan merasakan kematian atau pasti akan wafat. Surat 21 ayat 35. Surat 21 ayat 35. Ya, silakan. Setiap yang bernyawa sama seperti tadi ayatnya pasti akan mati. Dan Allah menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan ujian, keburukan. Sehat ujian, sakit ujian ya sehat juga sehat. Kita lapang ya ujian, ketika sempit ujian. Ketika punya uang ujian, tidak punya uang ujian. Ya. Ketika kita berada ujian, tidak punya ujian. Semua adalah ujian. Kalau kita dicoba, diuji musibah oleh Allah, ujiannya kita sabar enggak? Kalau kita sedang sehat, sedang dapat lapang rezeki, kita bersyukur apa enggak? Itu semua ujian antara sabar dan bersyukur. Ya. Dan ujungnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi surat 3 ayat 185. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat 3 ayat 185. Ya, silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jelas kan? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat disempurnakan balasan. Yang tadi saya sampaikan. Nanti di akhirat pada hari kiamat itu sempurna balasan. Di dunia dibalas tapi hanya persentasenya sedikit. Mungkin hanya 20-30%. Dan Allah sebut barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan, keberuntungan. Dan kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memperdayakan. Jadi
Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Ya, saya lihat ini insya Allah nih wajah-wajah surga semua nih dari sini. Amin ya robbal alamin. Karena gampang ukurannya. Kalau dia beriman dan amal soleh udah masuk surga, gampang. Pertanyaan mau masuk surga nggak? Itu aja. Kalau saya mah pengen. Itu juga. Jadi dengan kita mengaji itu sudah tiket masuk surga udah memegang tiket. Cuman mungkin nanti yang ditanya oleh Allah tuh ikhlas nggak kita dalam berbuat ini. Yang tahu hanya kita sendiri. Apa karena kita nggak enak sama teman datang ini? Nah, tinggal kita meluruskan niat. Jangan sampai kita ingin dipuji teman atau ria, luruskan niat hanya karena Allah supaya mendapat tiket masuk surganya secara asli ya itu. Oke. Kematian itu pasti datang. Walaupun kita lari dari kematian itu. Contoh ini, ketika Presiden Soeharto mau meninggal tahun berapa? 98-an ya, 98. Berapa dokter yang mengelilingi dia? 43 dokter yang ahli semua. 43 dokter mengelilingi. Belum lagi pas pampres, belum lagi ring 1, ring 2 itu banyak. Tapi ketika Ijroil mau masuk ada yang ngalangi. Kata masuk, hei, bentar tunggu, nggak boleh mati nih. Ini presiden yang kita ini nggak hormati. Pulang. Ijroil suruh pulang. Kata dokter 4 jaga semua, kelilingi Pak Harto itu. Udah kalau cabut ya. Bahkan ada rumornya katanya Pak Harto sudah lama, ada beberapa hari bisa, tapi informasinya belakangan. Ada rumornya, wallah. Nah itu walaupun dijaga ketat, walaupun kita lari, tetap kematian itu nggak bisa dicegah-cegah. Buka surat 62 ayat 8. Surat 62 ayat 8. Bahwa kalau kematian kita lari pasti akan menjumpai, walaupun banyak yang mengawal dan lainnya. Surat Al-Jumu'ah 62 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu ya. Silakan baca terjemahan. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menuju kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang zahir dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi walaupun manusia lari, tafirruna minhu. Tafirru itu farro itu berlari. Minhu dari kematian. Fa innahu mulaqikum, maksudnya kematian itu pasti akan menjumpai. Dan Allah akan memperlihatkan yang gaib dan yang nanti. Dan semua perbuatan manusia akan bima kuntum ta'malun, akan diberitahukan kepada kita. Yang baik atau buruk. Bahkan di ayat lain, walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh, tadi dikawal oleh pas pampres dokter 43, itu pasti akan menjumpai juga. Surat 4 ayat 78. Surat 4, surat 4 itu surat An-Nisa ayat 78. Terjemahannya kedepannya ini aja sampai, coba diterjemahkan. Silakan. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang menjadi kokoh. Cukup. Dimanapun manusia berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun atau walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, dikawal tadi oleh 43 dokter, ada pas pampres, ada pasukan elit lah semuanya. Ada FBI-nya 9 jam gitu kalau dia gitu. Ya, tetap. Ya, kalau Ijroil lewat nggak ada yang tahu. Nggak tahu Ijroil lewat. Padahal Ijroil sudah permisi gitu, kayak nggak denger. Itu kematian kalau sudah. Dan kalau sudah datang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Kalau sudah takdir ya, sudah nggak bisa dimajukan. Surat 7 ayat 34. Kalau kematian sudah datang, itu nggak bisa dimajukan lagi, dimundurkan. Kalau sudah takdirnya memang sudah harus wafat atau meninggal. Surat 7
Al-A'raf ayat 34. Ya. Silakan Bu tadi. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat. Nah, kalau memang sudah takdirnya itu bisa dipercepat atau di. Tapi itu hak prerogatifnya Allah. Andai kata Allah memang, ini jangan dulu dah. Itu hak Allah untuk memundurkan juga. Misalnya dengan sedekah, jadi Muhammad tolong balas, nanti harus meninggal jadi enggak. Bisa. Contoh, ketika terjadi tabrakan Sukhoi di Gunung Salak, kalau nggak salah ada suami istri pejabat juga yang mau naik itu kendaraan, tapi karena dia belum sholat, sekitar jam 1:30 atau 2 dia nggak ikut. Itu diselamatkan Allah. Terjadi kan nabrak salak yang segede gunung gitu. Banyak orang yang suka yang Jerman kan kaget. Oh, di Indonesia ada salak yang segede gunung, pantas ditabrak pada pesawat saya nabrak itu. Ya banyak buah-buahan yang di Indonesia jadi gunung. Buah cermai jadi gunung cermai, gunung salak, belum lagi gunung apa lagi. Banyak yang nama buah-buahan jadi gunung. Di Bogor gunung salak, salak jadi gunung. Gunung segede, salak segede gunung ya. Itu diselamatkan oleh Allah SWT. Nah itu bukan mungkin belum ajalnya di situ. Atau bisa jadi dia berbuat baik atau tadi belum sholat atau bersedekah, Allah pisahkan itu mereka untuk tidak ajal. Dan banyak kan kejadian itu tsunami apa kan banyak terhindar dari kematian. Nah itu bisa jadi karena perbuatan baik kita. Walaupun tadi ajal sih tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Tapi pertanyaannya kan yang berhak memajukan mundurkan siapa? Ya Allah sendiri. Buat Allah gampang aja. Ntar dulu dah katanya. Ntar dulu. Ntar aja kalau sudah usia 100 tahun. Jadi kan lebih panjang lagi. Dulu. Nah, itu, ya. Nah atau di ayat lain boleh surat 10 ayat 49. Surat Yunus ya ayat 49. Ya, baca terjemahnya. Yang belum. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ajal itu kan kita sekali kan kematian. Kalau bahasa mudanya masa kontrak kita hidup. Jadi Allah sudah tahu kita hidup sampai usia tahun berapa. Makanya mintalah kepada Allah tetap panjang umur. Kita kan pengennya panjang umur kan, benar nggak? Kita kan pengennya panjang umur. Gak ada yang mau pendek umur kan? Ada nggak di sini pendek umur? Acukan tangan. Kalau saya acukan tangan panjang umur. Ya bukan pendek umur. Karena manusia memang kenyataannya ingin hidup lama, bahkan 1000 tahun. Dalam Quran ada ingin hidup 1000 tahun itu. Surat 2 ayat 96. Pada umumnya manusia, apalagi manusia yang tidak beriman atau manusia kafir itu ingin hidupnya lama, 1000 tahun. Surat 2 ayat 96. Surat Al-Baqarah ayat 96. Tengah-tengah Bu, siapa itu? Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari ajal. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi manusia, apalagi manusia yang lomba, yang tamak, yang benar-benar ingin hidup dunia ini saja, itu ingin hidupnya lama. Bila perlu kalau ada nyawa dibayar, Israel jualan nyawa, mungkin dibeli. Israel jualan nyawa enggak? Saya udah mau habis nih waktunya. Buat ini lagi, biar pulsa, habis pulsanya nambah lagi. Dicas lagi nyawa saya ini. Nggak ada, udah nggak ini. Ingin hidup 1000 tahun lamanya. Ya. Tapi kata Allah sudah, waktunya sudah terbatas. Nabi Muhammad aja umur berapa tahun?
63 tahun. Tapi Nabi Nuh umur 920 tahun. 950 tahun. Nabi itu tuh lama. Makanya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, enak ya umur ya umat Nabi dulu tuh panjang umurnya. Nabi Adam aja ribuan tahun. 950 tahun Nabi Nuh. Kan Adam, Idris, Hud, Nuh. Itu kan awal-awal tuh Nabi. Jadi umur Adam, Nuh, Hud, Ibrahim. Idris itu lama. 1000 tahun. Berarti kan ibadah mereka lebih banyak dong. Umat kita ya Rasulullah pendek, berarti ibadah kita sedikit. Itulah hanya turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr. Satu malam malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Berapa tahun? 83 tahun berapa? 1000 bulan. Itu dari sisi mendapat dan Qadar dilipat gandakan pahalanya. Belum lagi kalau kita satu seperti salat di Masjidil Haram itu sama dengan nilainya berapa ribu salat di masjid lain? 1000 dibanding masjid yang lain. Itu nilainya berlipat umat Nabi Muhammad. Walaupun umat yang dulu itu panjang, tapi katanya tidak berlipat-lipat pahalanya. Jadi buat Muhammad diberkahi Allah walaupun pendek umurnya, tapi pahalanya banyak. Walaupun umurnya pendek. 63 tahun gitu. Ya, betul ya. Ibu berapa tahun, Bu? 60. Berarti bonusnya banyak. Mudah-mudahan sampai 100, sampai pengen 200 nggak kira-kira, Bu? Tapi kalau 200 nanti repot keluarganya. Itu betul. Ada hadis, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang panjang umurnya, mudah-mudahan semakin baik amal perbuatan. Jadi berkah tadi. Berkah itu banyak kebaikan. Ya, panjang umur, murah rezeki dan berkah hidupnya. Gitu ya. Baik. Hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal, di mana kita akan meninggal. Walaupun lahir di Jawa, di Bogor, di mana saja, belum tentu meninggal di sana. Buka surat 31 ayat terakhir, ayat 34. Surat Luqman ya. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bagaimana. 5 hal gaib misteri yang hanya Allah yang tahu. Pertama, kapan terjadinya hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Yang sampai kita terbawa pengaruh prediksi kemarin tahun 2012 hari kiamat bulan 2